撤去本相，便都有分。师娘，小凡，Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang kuili, yaitu si Upan dalam Jade Dynasty Season 3 episode 4 atau Jade Dynasty episode 56. Yang mana pada Jade Dynasty episode 56 ini menceritakan Xiaofan yang kembali menemui Lu Suici setelah mendengar Lu Suici dilamar orang. Dan di sini pun akan terjadi adegan yang sedikit mengundang air mata. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Yun Yilan dan para murid dari lembah Fanxi yang sudah berada di sekte Jingyun. Dan Yun Yilan mengatakan jika kedatangannya karena merasa dunia benar-benar dalam bahaya kali ini. Karena siluman iblis yang menyerang kemarin menyebut dirinya sebagai dewa binatang. Yang mana dia merupakan siluman jahat kuno yang entah dari mana asalnya. Dan hanya diketahui bahwa dia membawa bencana ke dunia dan membantai banyak nyawa. Bahkan sekalipun semua kekuatan lembah Fanxi yang dikerahkan itu sama sekali bukan tandingan dewa binatang ini. Yang mana karena itu, Yun Yilan meminta Master Daosuan untuk memikirkan semua orang dan menyuruhkan agar dunia bekerja sama. Bahkan Yun Yilan bersedia jika lembah Fanxi yang miliknya menjadi pelopor dan memperbaiki dunia bersama. Mendengar itu pun, Master Daosuan menyadari jika ini jelas adalah malapetaka bagi semua orang di dunia. Dan bagi Master Daosuan, bahkan semut pun bisa menunjukkan ambisi dengan berani. Apalagi mereka yang berkultivasi dan menjunjung kebenaran sudah seharusnya maju dan bertindak. Master Daosuan pun berniat untuk segera menulis surat kepada Biksu Puhong dan mengundang sesama praktisi Tao dari kuil Tianyin ke Jingyun untuk segera membahas masalah penting ini. Mendengar itu pun, Yun Yilan merasa sangat lega. Namun tak hanya itu saja maksud kedatangannya, karena dirinya masih mempunyai satu hal yang menurutnya hal baik. Yang mana ternyata Yun Yilan berniat melamar Lu Suici untuk Li Sun. Mendengar itu pun, semua orang langsung terkejut. Yun Yilan pun meminta Master Daosuan mengabulkan permintaannya ini karena ini adalah keinginan tulus darinya. Terlihat semua orang pun merasa jika lembah Fanxi yang ini tak tahu malu. Sementara Tian Buyi hanya tersenyum sinis mendengar lamaran tersebut. Sedangkan Jing Yu langsung menutup mulut Zheng Suzu yang tak terima mendengar hal itu. Namun di sini Master Daosuan meminta pendapat Su Yue karena Su Yue ini adalah guru Lu Suici. Untuk meyakinkan Su Ye pun, Yun Yilan berkata, jika pernikahan ini dapat diwujudkan, maka rumor tentang Lu Suici dan sekte Raja Hantu akan menghilang dengan sendirinya. Dan Master Daosuan juga mengingatkan, jika menurut peraturan sekte Jingyun, mereka yang menjalin hubungan dengan aliran iblis, maka fondasi kultivasinya dihapuskan dan tidak boleh keluar dari Jingyun selamanya. Di sini pun sebagai guru, Su Yue tak ingin Lu Suici menempuh jalan yang sesat, yang mana semua kritik dan hinaan itu cukup Su Yue saja yang menanggungnya. Terlihat Lu Suici terkejut karena gurunya itu menyetujui lamaran itu, yang mana semua orang dari lembah Fanxi yang langsung memberi selamat kepada Li Sun karena merasa lamarannya sudah diterima. Sementara orang-orang dari sekte Jingyun pun sangat menyesalkan hal ini. Master Daosuan pun merasa jika hal ini termasuk kisah yang bagus, yang mungkin kelak kisah ini dapat diwariskan turun-temurun dan dipuji oleh dunia. Sementara Lu Suici merasa dunia ini tiba-tiba menjadi gelap karena sepertinya para guru tak berpihak padanya. Yang mana Lu Suici merasakan kesendirian di tengah keramaian semua orang ini. Akan tetapi tiba-tiba semua orang dikejutkan dengan Lu Suici yang mulai buka suara. Di sini pun Master Daosuan bertanya apa yang ingin dikatakan Lu Suici. Dan Lu Suici dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak bersedia menerima lamaran itu. Sementara Xiaofan yang sedang tertidur di hutan pun tiba-tiba terbangun karena merasakan kegelisahan dalam hatinya. Setelah itu terlihat Xiaofan meneruskan memanggang babi gulingnya yang sudah dia bakar tadi. Namun di dalam kesunyian ini, Xiaofan pun menyadari ada yang terus mengintainya dari balik semak-semak. Di sini pun Xiao Hui juga sudah siaga untuk menghadapi apa yang akan datang. Saat sesuatu itu muncul, di sini Xiaofan baru tahu jika ternyata itu adalah monster Tauti. Yang mana meskipun Tauti merupakan binatang buas purba, namun dia selalu rakus. Dan Xiaofan yakin jika Tauti ini pasti datang demi daging panggangnya.
Setelah itu Xiaohui langsung berubah ke wujud monyet mata 3 melihat Tauti ini marah dan merubah wujudnya juga. Yang mana kemudian terlihat pertarungan Xiaohui melawan Tauti tersebut. Akan tetapi Xiaofan pun masih dengan tenang membakar daging panggangnya tersebut. Terlihat Xiaohui pun terus menahan Tauti itu agar dia tidak merebut daging tersebut. Akan tetapi untuk membuat situasi tenang, akhirnya Xiaofan pun memberi Tauti itu sepotong daging bakarnya. Namun Xiaofan meminta Tauti ini menyingkirkan wujud aslinya agar semuanya kebagian. Mendengar itu pun mereka kembali ke wujud kecilnya dan makan daging itu bersama. Namun di sini Xiaohui masih terus ngecengin Tauti yang tampak rakus itu. Tak lama setelah itu Xiaofan dikejutkan karena Dewa Binatang berada di tempat ini dan tampak tertarik dengan Xiaohui sang kera bermata 3 itu. Dan menurut Dewa Binatang, trik Xiaofan ini cukup bagus. Karena Tauti itu yang ternyata miliknya mau membuang sifat puasnya demi daging panggang Xiaofan. Padahal selama ini Tauti tersebut selalu mengabaikan makanan lezat biasa. Namun Xiaofan pun mengatakan jika ini hanya daging panggang untuk mengisi perut. Terlihat Dewa Binatang ini sangat tertarik dengan ucapan Xiaofan tersebut. Kemudian Dewa Binatang membicarakan manusia di dunia yang sibuk sepanjang hari hanya demi mengisi perut. Dan menurutnya manusia sama dengan binatang buas Tauti ini. Namun Xiaofan pun mengatakan jika manusia itu beda, karena manusia mempunyai perasaan seperti cinta, benci, kasih, dan dendam. Di sini pun Dewa Binatang merasa jika binatang juga memiliki perasaan. Seperti saat Xiaofan membunuh babi hutan, maka babi hutan akan menderita dan ketakutan sebelum mati. Yang mana jika Dewa Binatang membunuh Xiaofan, maka Xiaofan akan sama seperti babi hutan itu. Namun Xiaofan berkata jika itu masih ada perbedaannya. Yang mana perbedaan itu terletak pada Xiaofan yang memiliki penyesalan besar dalam hidup dan menghantuinya siang dan malam. Dan bagi Xiaofan, dirinya lebih menderita saat hidup dibanding mati. Akan tetapi Xiaofan pun juga masih harus tetap hidup. Karena jika Xiaofan hidup, maka dirinya masih punya harapan. Namun jika dirinya mati, maka Xiaofan akan menjadi pengkhianat dan pengecut. Yang mana perasaan seperti itu tak mungkin dimiliki oleh binatang buas. Di sini pun Dewa Binatang curhat sedikit dan berkata entah sudah berapa lama Tauti ini mengikutinya. Awalnya pun dia mengira bahwa Dewa Binatang yang menjaga Tauti itu selama ini. Akan tetapi sekarang dia sadar jika Tauti itu lebih bahagia dari Dewa Binatang. Yang mana selain puas makan dan minum, sekarang sudah ada Xiaohui yang bisa menjadi teman Tauti itu. Merasa jika Dewa Binatang ini adalah orang yang kesepian, Xiaofan pun bertanya kenapa Dewa Binatang tidak mencari teman saja. Namun bagi Dewa Binatang, di dunia yang luas ini, siapa yang layak menjadi temannya dan siapa pula yang berani menjadi temannya. Dewa Binatang pun mengatakan jika dulu ada satu orang yang benar-benar dia percayai. Akan tetapi kemudian Dewa Binatang mengetahui bahwa ternyata orang itu menipunya. Tak hanya itu saja, karena orang itu juga hampir membuat Dewa Binatang hancur tanpa bisa pulih. Dan di sini pun Dewa Binatang bertanya apakah Xiaofan juga punya masa lalu yang menyakitkan seperti ini. Akan tetapi terlihat Xiaofan pun hanya terdiam mendengar itu. Kemudian Dewa Binatang merasa jika Xiaofan ini sakit parah dan sulit disembuhkan melihat dari wajah Xiaofan. Yang mana jika Xiaofan mati sekarang, apakah masih ada yang dia khawatirkan? Namun Xiaofan hanya bisa berkata dalam hati bahwa dia masih punya kekhawatiran. Yang mana jika bisa membangunkan Biao, Xiaofan pun rela kehilangan nyawanya. Namun dia tidak tahu bagaimana keadaan Biao setelah dia sadar nanti. Di sini pun Xiaofan teringat perkataan kakek Xiaohuan yang berkata jika hidup ini singkat dan kenapa Xiaofan harus menyusahkan diri. Yang mana Xiaofan harus mengikuti saja kata hatinya asalkan tidak ada penyesalan. Setelah itu terlihat jika hari sudah berganti pagi. Dan di sini pun Xiaofan berniat untuk kembali ke sekte Jingyun dan memeriksa Lu Suizi. Sementara di sekte Jingyun terlihat istri Tian Buyi bertanya-tanya jika dalam malapetaka kali ini entah berapa orang yang bisa bertahan hidup. Namun Tian Buyi mengatakan jika sebagai kultivator Tao yang mencari kebenaran, tentu saja mereka harus mengikuti hukum langit dan melindungi semua orang. Apalagi dalam aliran puncak Dazu miliknya, tidak ada seorang pun yang takut mati. Xiaofan yang sudah berada di sini pun hanya bisa melihat gurunya dan istrinya itu diam-diam. Kemudian Xiaofan tampak terkejut setelah mendengar nyonya gurunya itu yang berkata jika Lu Suizi menolak lamaran lembah Fenxiang di depan umum hari ini. Dan istri Tian Buyi ini tak tahu kenapa Sui Yue tak menentang soal itu, padahal dia selalu menyayangi Lu Suizi yang adalah muridnya itu. Tian Buyi pun berkata jika mungkin dalam pandangan Sui Yue, Li Sun jauh lebih baik dari murid ketujuh Tian Buyi atau Xiaofan. Terlihat istri Tian Buyi bertanya kenapa harus melibatkan Xiaofan. Dan Tian Buyi teringat jika pada malam hujan di Gunung Liubo kala itu, Lu Suizi bersedia menemani Xiaofan.
Mendengar itu pun, Xiaofan semakin bertekad untuk menemui Lu Suiqi. Di sini pun Tian Puyi juga selalu teringat kejadian waktu itu, yang mana jika dirinya menjadi Daosuan, mungkin dia juga akan mengeluarkan tebasan dari pedang sucian itu. Namun Tian Puyi adalah guru Xiaofan, yang mana bagaimanapun juga dia tetap harus melindungi muridnya. Terlihat Xiaofan meneteskan air mata dan pergi setelah mendengar itu. Di sini pun istri Tian Puyi mengakui jika Xiaofan adalah anak yang baik. Namun pada akhirnya malah harus diusir keluar dari sekte. Namun Tian Puyi mengatakan jika dirinya tak pernah bilang akan mengusir Xiaofan waktu itu. Sementara itu terlihat jika Lu Suiqi masih sendirian di puncak Xiaozhu. Di sini pun dia teringat saat dirinya tadi menolak lamaran tersebut. Akan tetapi karena menolak, Lu Suiqi malah dicap sebagai pengkhianat oleh Daosuan. Yang mana dia kemudian dibawa kembali ke puncak Xiaozhu untuk introspeksi diri dan dilarang keluar dari gunung belakang. Kemudian Lu Suiqi mengira jika yang datang sekarang adalah Wen Min seniornya. Akan tetapi setelah melihat dengan jelas, ternyata itu adalah Xiaofan yang datang ke tempat ini. Di sini pun terlihat jika mereka berdua ini saling memandang terpaku satu sama lain. Dengan sedikit canggung pun, Xiaofan bertanya bagaimana kabar Lu Suiqi ini. Terlihat Lu Suiqi menahan air matanya mendengar pertanyaan Xiaofan tersebut. Kemudian Lu Suiqi bertanya kenapa Xiaofan tak mendekat padahal dia sudah datang ke sini. Yang mana terlihat Xiaofan terkejut mendengar itu dan sedikit ada keraguan di dalam hatinya. Namun pada akhirnya Xiaofan pun memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya maju ke arah Lu Suiqi. Melihat Xiaofan yang semakin mendekat pun, Lu Suiqi tak kuasa menahan air matanya. Di sini pun Lu Suiqi teringat jika dirinya pernah berkata bahwa mereka akan menjadi musuh yang tidak pernah akan berdamai jika bertemu lagi. Namun Lu Suiqi bingung kenapa Xiaofan masih datang menemuinya padahal Lu Suiqi sudah mengatakan hal itu sebelumnya. Mendengar itu pun Xiaofan menghentikan langkah kakinya. Di sini pun Xiaofan juga langsung teringat perkataan Lu Suiqi di rawa kematian itu. Kemudian Xiaofan berkata jika Lu Suiqi ini sekarang terlihat lebih kurus. Mendengar itu Lu Suiqi pun terkejut karena Xiaofan memperhatikan dirinya sampai sedetail itu. Terlihat mereka berdua hanya saling pandang dan terdiam beberapa saat. Dan Lu Suiqi mengatakan jika dirinya sedang sangat senang. Xiaofan pun bertanya apakah benar Lembah Fengxiang sudah melamar Lu Suiqi ini. Dan Lu Suiqi pun membenarkan perkataan Xiaofan tersebut karena gurunya dan Master Daosuan sudah menyetujuinya. Namun Xiaofan bertanya lagi apakah sebenarnya Lu Suiqi menolak lamaran itu. Dan Lu Suiqi pun dengan tegas mengatakan jika benar bahwa dirinya menolak lamaran itu. Mendengar itu pun muncul wajah lega pada diri Xiaofan. Setelah itu Xiaofan memberanikan diri berkata dan mengajak Lu Suiqi untuk pergi bersamanya. Lu Suiqi pun terkejut dan terdiam sesaat mendengar ajakan Xiaofan tersebut. Kemudian Lu Suiqi bertanya Xiaofan ingin mengajaknya pergi kemana. Di sini Xiaofan pun hanya berkata jika mereka akan pergi ke ujung dunia. Terlihat suasana pun tambah sangat romantis karena bulan sedang memperlihatkan purnamanya. Namun saat Xiaofan kembali maju, Lu Suiqi pun bertanya bagaimana dengan Biao. Yang mana pertanyaan Lu Suiqi ini pun mengejutkan Xiaofan dan menghentikan langkah kakinya. Terlihat wajah kebimbangan yang muncul pada Xiaofan ini. Yang mana pada akhirnya Xiaofan pun harus melangkah mundur kembali. Di sini pun lagi-lagi Lu Suiqi harus meneteskan air matanya melihat kenyataan ini. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 56 ini. Episode kali ini benar-benar buat baper ya. Karena biasanya Xiaofan dan Lu Suiqi yang bertarung saat bertemu, sekarang malah saling beradu emosi perasaan. Dan apakah Lu Suiqi akan ikut Xiaofan atau malah akan menerima Li Sun? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 57. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.